Selamat pagi pemirsa, kasus suap yang menyeret nama Harun Masiku kembali menjadi perbincangan publik. Setelah vonis terhadap Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dijatuhkan pekan lalu, nama Harun kembali mencuat dan dipertanyakan kejelasannya hingga hari ini karena Harun Masiku masih berstatus DPO dan belum juga tertangkap. KPK menegaskan komitmen untuk terus memburu Harun, namun publik pun mulai ragu apakah institusi anti rasuah ini masih punya keseriusan menuntaskan kasusnya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 31 Juli 2025 dengan tema Masih Berburu Harun Masiku bersama saya Valerie Budianto. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900 dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Sudutomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Valerie. Mas Arief pernah diburu nggak? Enggak loh. Tapi ngomong-ngomong soal diburu Mas Arief, Iya. ada pepatah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul. KPK ini sudah 5 tahun berburu Harun Masiku, tapi kayaknya selalu menemukan jalan buntu. Akhirnya publik jadi bertanya, Mas Arief, serius gak sih KPK ini mau nangkap Harun? Kok sepertinya ditunda terus nih sampai akhirnya berlarut-larut lalu hilang dari sendirinya. Apa yang mau disoroti oleh editorial pagi ini, Mas Arief? Pada dasarnya ini merupakan sebuah hutang yang harus dibayar, ya, dan kita tidak boleh membuat publik lupa atas hal ini. Di saat kita banyak sekali mendapatkan isu-isu baru, kasus-kasus baru, ini merupakan sebuah hal atau pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan. Kenapa? Karena di saat kita mendapatkan bahwa kasus Harun Masiku ini seperti halnya sebuah gambar, sebuah foto, sebuah potret dari kondisi hukum dan politik kita, kita sudah mendapatkan sebuah gambar, ada bibirnya, ada rambutnya, ada matanya, tapi tidak ada hidungnya. Berarti bukan wajah. Berarti bukan wajah, dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita tuntaskan dan segera, karena sebenarnya beban yang dihadapi tidak seberat zaman dahulu. Dan kalau mereka mau, harusnya bisa. Kalau mau harusnya bisa. Berarti pepatah benar ya. When there is a will, there is a way. There is a way. Mas Arief, dan ini adalah janji yang harus selalu ditagih. Ini adalah hutang yang harus dibayar. Karena kita tahu belakangan juga KPK selalu bilang janji, tapi ternyata PHP Mas Arief memberi harapan palsu. Dan baik, kita akan bahas terkait dengan hal ini selengkapnya Mas Arief. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 31 Juli 2025, masih berburu Harun Masiku. Masih berburu Harun Masiku. Kasus suap proses pergantian antar waktu PAW untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas. Penerima suap yakni Wahyu Setiawan ketika menjabat komisioner KPK sudah dihukum jauh-jauh hari. Bahkan Wahyu telah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023 setelah menjalani 2/3 masa hukuman dari total 7 tahun penjara sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. Dari pihak penyuap, Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah terbukti bersalah pada sidang vonis pekan lalu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasto diganjar 3 tahun dan 6 bulan bui karena menyuap Wahyu demi memuluskan jalan Harun menjadi legislator. Namun tokoh sentralnya yakni Harun Masiku hingga kini masih gaib. Harun Masiku menghilang sejak ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 9 Januari 2020. Ia masuk daftar pencarian orang DPO per 17 Januari sepekan setelah menjadi tersangka. Pelarian Harun Masiku menjadi sorotan. KPK yang saat itu dipimpin Firly Bahuri dinilai tidak serius memburu dan menangkap Harun Masiku. Dalam melakukan pencegahan ke luar negeri misalnya, permohonan baru diajukan ke Ditjen Imigrasi pada 13 Januari 2020, beberapa hari setelah penetapan tersangka. Bukan itu saja, pencegahan ke luar negeri terakhir usai pada 13 Januari 2021 dan KPK disebut Ditjen Imigrasi tidak meminta perpanjangan. Berulang kali KPK menyatakan keberadaan Harun sudah terpantau. Nyatanya, Harun tidak kunjung tertangkap. Harun seakan raib dari muka bumi.
Pasca vonis Hasto, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menantang KPK menangkap Harun Masiku. Menurut Jarod, Hasto hanya menjadi korban politik karena ketidakmampuan KPK menangkap Harun. Menjawab tantangan Hasto, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan perburuan Harun masih berlanjut. Pencarian dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dengan melibatkan banyak pihak. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan Harun Masiku sama sekali tidak diketahui KPK. Pasalnya, KPK bahkan tidak bisa memastikan Harun berada di dalam negeri atau di luar negeri. Tentu saja setelah berlama-lama membiarkan Harun leluasa pergi ke luar negeri, tidak mengherankan jika jejak Harun Masiku yang sudah samar kini hilang sama sekali. Namun, KPK menegaskan komitmen KPK untuk menuntaskan perkara suap yang menjerat kader elit PDIP tersebut. Penangkapan Harun merupakan kewajiban untuk bisa menuntaskannya. KPK juga akan mengkaji usulan bagi digelarnya sidang in absentia terhadap Harun Masiku. Walau demikian, juru bicara KPK menyatakan bahwa pemeriksaan terdakwa dalam persidangan perlu diutamakan agar bisa mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak lain. Komitmen KPK tersebut seperti mengisyaratkan KPK masih ingin menuntut Hasto dalam hal perintangan penyidikan. Dalam persidangan sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan. Ketua KPK Setio Budianto sempat mempertanyakan putusan tersebut karena KPK disebutnya telah memberikan cukup bukti. Bukan hanya sampai pada Hasto dan pengejaran Harun Masiku, KPK berjanji segera memproses hukum advokat Doni Tri Istiqomah yang sudah ditersangkakan sejak Desember 2024. Doni disebut sebagai orang kepercayaan Hasto yang aktif melakukan lobi-lobi dengan Wahyu. Tentu kita menantikan langkah nyata KPK. Kita dorong agar KPK merealisasikan janji-janjinya, agar janji-janji itu tidak makin menumpuk dan berakhir menjadi onggokan sampah pengingkaran janji-janji. Ya pemirsa, usai jeda editorial Media Indonesia akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari penelpon dulu Mas Arief dari masyarakat. Sudah terhubung bersama kita Ibu Ong Maihua dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Mbak Valerin, Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Bagaimana Ibu melihat drama perburuan Harun Masiku? Iya. Silakan Ibu. Iya, kenapa sampai sekarang berburu masih belum tertangkap nih? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai berapa tahun? 4 tahun. Alangkah lamanya seorang buronan Harun Masiku sampai Pak Hasto masuk penjara. Pak Hasto masuk penjara bukan karena korupsi, karena merintangi dan menyuap Wahyu. Inilah Mas Arief, negara kita, negara hukum. Kenapa kepolisian, KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku? Perlu waktu berapa lama Mas Arief?
kenapa juga Firly Bahuri tidak tegas? Dia sudah ada di PT IKA, mau ditangkap. Tiba-tiba dengan kata-kata Pak Firly akhirnya lepas. Harun Masiku melanglang buana, keluar masuk luar negeri, kembali ke Sulawesi. Lalu hukum kapan ditegakkan, Mas Arief? Apakah ini dipolitisir? Tidaklah, Mas. Negara kita itu negara hukum. Kalau tidak mau terjerat dengan hukum, jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Loh, dia merintangi. Sudah tahu bahwa Harun Masiku ingin jadi PAW. Lalu sekarang tidak tertangkap. Bagaimana buronan kita ini, Mbak? Sampai kapan, pertanyaan Ibu? Apakah akan seumur hidup atau perlu long waktunya? Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Maihua dari Pejaten Jakarta Selatan atas pendapatnya. Mas Arief, pertanyaannya sampai kapan? Nampaknya memang masyarakat juga sudah pesimis nih kalau KPK bisa menangkap Harun Masiku. Harusnya tidak ya, karena kita pernah punya satu kasus di mana kita berburu waktu itu Nazarudin, di mana kasusnya sangat besar. Sorotan publiknya juga masih sangat hangat pada saat itu. Dan yang lebih penting lagi, dia terlibat dalam sebuah kasus korupsi yang melibatkan sebuah partai yang sedang berkuasa. Ya. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap bisa ditangkap. Kita bisa tangkap, kita bisa hukum hadirkan. Tetap ditegakkan. Dan itu merupakan salah satu benchmark ya, yang harusnya bisa kita pakai pada hari ini. Di saat nuansa politik sekarang sudah jauh lebih ringan, PDIP bukan bagian dari kekuasaan, dan bahkan sekarang salah satu aktivis PDIP Pak Jarod menyatakan ya silakan hadirkan, gitu ya. Jadi seharusnya beban untuk menghadirkan Harun Masiku sudah tidak seberat kemarin di saat PDIP masih menjadi bagian dari kekuasaan. Seharusnya kita bisa buktikan bahwa KPK adalah pihak yang serius untuk menghadirkan Harun Masiku untuk mempertanggungjawabkan. Namun per hari ini kita masih belum mendapatkan banyak hal. Sehingga kita harus ada di sini. Kita wajib untuk membuat masyarakat tetap ingat atas hal ini, atas hutang yang harus dibayar. Hutang yang harus dibayar ini harus terus diingatkan masyarakat. Harusnya KPK kan punya kesadaran sendiri, Mas Arief. Kenapa harus diingatkan oleh masyarakat loh? Beban politik sebenarnya sudah relatif berkurang. Bahkan ini yang cukup menggelitik adalah karena ditantang langsung oleh Jarod. Ditantang langsung oleh Jarod, apakah KPK akan menjawab? Dan kalau misalnya kita bisa mengutip ya, Jubir KPK Budi Prasetyo ini menyatakan KPK masih terus berburu Harun Masiku, pencarian tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri dengan melibatkan banyak pihak. Dari pernyataan ini, Mas Arief, sebetulnya KPK tahu nggak sih keberadaan Harun Masiku saat ini? Harusnya dengan berbagai macam network yang dimiliki ya, itu cukup untuk pada akhirnya menghasilkan kehadiran Harun Masiku di dalam negeri untuk diminta pertanggungjawabannya. Tetapi kan sekarang kita melihat bahwa hal itu tampaknya sangat-sangat berat dan sangat-sangat di luar kemampuan mereka. Dan ini merupakan sebuah momentum sebenarnya untuk membuktikan bahwa KPK bisa. Dan kita di sini seharusnya ikut menyemangati ya bahwa KPK bisa gitu. Karena publik tidak akan pernah lupa atas hal ini. Dan apakah misalnya sekarang kalau Pak Setio ingin mendapatkan legacy sebagai pemimpin ketiga dari pimpinan KPK yang belum juga berhasil, itu apakah dia mau? Harusnya kan dia memiliki sebuah semangat bahwa pada saat dia memimpin, Harun Masiku bisa didatangkan. Ini adalah terobosan dari KPK loh sebagai lembaga anti rasuah, anti korupsi. Karena kita tahu ya saingan dari KPK ini ada Kejaksaan Agung yang tanpa henti bahkan sekarang seakan menjadi motor penggerak dari kasus korupsi. Padahal status dari Komisi Pemberantasan Korupsi dipegang oleh KPK. Bagaimana itu, Mas Arief? Kita harus ingat bahwa KPK itu kan sebenarnya sebuah lembaga ad hoc ya. Dan seharusnya kalau misalnya kondisi korupsi kita tidak seberapa menahun, tidak seberapa parah, tidak ada KPK juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi kan budaya korupsi, praktek-praktek korupsi itu masih amat sangat kental dalam berbagai macam sendi-sendi kehidupan kita. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi masih diperlukan. Nah, sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi apa atau seperti apa yang pada akhirnya kita perlukan adalah KPK yang independen, KPK yang berani,
KPK yang strategis, KPK yang bisa membuat pencegahan itu juga bisa berlangsung. Itulah ada KPK yang kita inginkan. Nah, sekarang harus menjadi bagian dari kewajiban untuk pembuktian bahwa jenis KPK yang diinginkan publik itulah yang akan diwujudkan oleh KPK yang sekarang. Tapi kita nggak boleh lupa Mas Arief, di Undang-Undang KPK yang baru kan KPK saat ini masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Kita tahu ya KPK ini harus independen, tapi nggak bisa menutup kemungkinan kalau memang ada arahan gitu dari yang menjabat, dari yang duduk di lembaga eksekutif. Misalnya lah Mas Arief beri arahan ke saya bawahan kan saya nurut. Kita kan tidak bisa membuktikan bahwa hilangnya Harun Masiku atau gagalnya menghadirkan Harun Masiku itu adalah kepentingan pemerintah. Kan itu belum bisa kita buktikan. Dan sekarang kalau kita lihat apa kepentingannya pemerintah untuk menghalang-halangi kehadiran Harun Masiku di Indonesia, sama sekali nggak ada. Jadi sekarang kalau misalnya kita boleh menyederhanakan permasalahan ini adalah sebuah momentum bagi KPK untuk membuktikan bahwa dirinya bisa. Sesimpel itu. Berarti jangan-jangan memang bukan prioritas Mas Arief. Jadi tugas kita untuk bisa mengkampanyekan bahwa apapun yang menjadi PR mereka tuntaskan, apapun yang menjadi hutang mereka bayar. Oke, wajib dibayar, wajib dituntaskan. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sebenarnya siapa sih Harun Masiku, kenapa segitu kuatnya, apa sih kalibernya sampai akhirnya kok bisa lolos, padahal Sekjen PDIP kena loh, akhirnya masuk bui, masuk vonis. Kita akan sama-sama kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita sudah tiba di akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, pertanyaan besarnya, sebetulnya Harun Masiku ini siapa? Kok bisa KPK ini sudah berhasil menangkap, bahkan di pengadilan sudah terbukti bersalah ya. Untuk Hasto disebut terbukti memberikan suap, sudah divonis. Kemudian penerima suap Wahyu dari KPU dan Bawaslu juga sudah divonis, bahkan sekarang sudah bebas. Tapi Harun, aktor sentral, bukan elit politik, tapi kok bisa lolos? Sebenarnya apa yang kita hadapi ini merupakan wajah perpolitikan kita ya. Sehingga kalau kita lihat siapa itu Harun Masiku, ini merupakan sebuah sosok atau figur yang pada dasarnya di berbagai macam partai politik pun hal ini pernah terjadi gitu ya. Tetapi hal-hal yang pada intinya kita tidak tuntaskan, kita tunda-tunda, ini pasti akan berkembang menjadi sebuah isu yang masuk ke setiap periode itu mendapatkan elemen-elemen tambahan atau nuansa politik yang berbeda karena kita tunda-tunda gitu ya. Andaikan kita tuntaskan pada saat itu, ini kita tidak akan menjadikan Harun Masiku ini misalnya seperti tadi yang Valeri tanya, apa kepentingannya pemerintah pada hari ini? Dan ini itu tidak menjadi bagian dari hal tersebut. Rezimnya sudah berganti gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang secara teknis saya lihat hanya menjadi beban KPK saja untuk dibuktikan. Sehingga kalau misalnya sekarang Harun Masiku bisa dihadirkan dengan berbagai macam hal yang dilakukan oleh KPK, setidaknya ini menghasilkan sebuah teori bahwa KPK serius menjalankan tugasnya. KPK serius menjalankan tugasnya. Ini harus kita dorong terus. Kenapa? Karena Harun Masiku adalah tokoh yang tidak terlalu sentral, tetapi memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana kondisi politik dan kondisi hukum di Indonesia. Dan ini merupakan sebuah hal yang harus disikapi sangat-sangat serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada satu hal yang saat ini tengah dikaji, Mas Arief, terkait dengan Harun Masiku, yaitu kemungkinan akan digelarnya sidang in absentia, jadi tanpa kehadiran dari terdakwa Harun Masiku. Pandangan Mas Arief seperti apa? Sidang in absentia tidak harus menunggu sampai hampir 6 tahun. Jadi kalau mau kenapa nggak dari kemarin gitu ya. Jadi sekarang saya yakin bahwa kalau itu pun akan dilakukan segera laksanakan. Segera laksanakan, tidak perlu menunda lagi. Iya, betul.
Baik, terima kasih Mas Arief. Kita akan sama-sama Terima kasih, nantikan ya Fadil. bagaimana taji dari KPK. Apakah benar-benar bisa memberantas korupsi atau ternyata kita harus menunggu entah sampai Dan kita kapan. tidak boleh membuat publik lupa. Kita tidak boleh buat publik lupa. Itu tadi pemirsa editorial BNI Indonesia hari ini, karena memang publik berhak untuk tahu kebenaran dan KPK berkewajiban untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk bisa menangkap tokoh sentral yang masih berkeliaran, dan jangan sampai kasus Harun Masiku ini menjadi contoh buruk penegakan hukum yang setengah hati. Kita akan terus memantau perkembangannya pemirsa, dan terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial BNI Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.